warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriyah dengan NIM 20217162, tingkat 1D Keperawatan Setikes Yatsi, Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Nah, di sini sudah ada gambar organ tubuh dari sistem pencernaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang istilah dalam anatomi sistem pencernaan. Yang pertama kali kita lihat secara menyeluruh, anatomi sistem pencernaan dimulai dari mulut sampai ke anus. Dari makanan dikunyah, dipotong-potong dan digigit, lalu diproses dan sisa-sisanya dibuang melalui anus. Nah, untuk lebih lengkapnya dari suatu sistem pencernaan terdiri dari yang pertama ada cavitas oralis. Nah, di sini cavitas oralis. Cavitas oralis ini bisa disebut juga rongga mulut. Yang kedua ada lingua. Nah, lingua ini adalah lidah yang berfungsi untuk mengaduk-ngaduk makanan di dalam mulut. Lalu yang ketiga ada glandula parotis. Nah, glandula parotis ini bisa disebut sebagai kelenjar air ludah yang berguna memproduksi air ludah. Lalu yang selanjutnya ada glandula sublingualis dan glandula submandibularis. Ini juga adalah kelenjar ludah yang berguna untuk memproduksi air ludah. Nah, air ludah inilah yang berfungsi sebagai emulsi dari makanan yang kita kunyah hingga menjadi lebih halus di dalam mulut. Selain itu juga, air ludah mengandung enzim yang dapat memecah makanan yang kita makan, khususnya yang mengandung pati. Enzim tersebut disebut sebagai enzim dialin atau amilase. Nah, kemudian makanan didorong ke dalam saluran yang disebut esofagus. Nah, di sini esofagus. Lalu di esofagus didorong juga dimasukkan ke dalam lambung. Nah, nanti di lambung akan ada bantuan-bantuan dari otot lambung, juga dari enzim-enzim lambung. Nah, setelah dari lambung, makanan akan dimasukkan ke dalam usus halus. Nah, sebelum masuk ke usus halus, akan disekresikan oleh cairan empedu yang berasal dari kantung empedu dan cairan-cairan di hati yang berguna untuk melumasi lebih lanjut makanan tersebut. Nah, di usus halus atau yang disebut dengan intestinum minor terdapat 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di usus halus akan diserap oleh pili-pili usus. Nah, makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh kita yang membutuhkan. Misalnya, tubuh kita membutuhkan glukosa untuk energi. Makanan berikut akan masuk ke peredaran darah. Nah, jika kita membutuhkan energi untuk gerak, maka makanan yang mengandung glukosa akan disimpan atau diproses di dalam tubuh kita dan diedarkan energi untuk gerak. Nah, lalu sisa makanan yang masih mengandung air akan diedarkan melalui usus besar. Nah, atau juga disebut dengan intestinum major. Nah, makanan yang ada di dalam usus besar akan diproses di dalam kolon-kolon usus besar yang terdiri dari yang pertama ada kolon ascendens. Nah, di sini kolon ascendens adalah kolon yang menanjak naik. Lalu yang kedua, kolon transversal adalah kolon yang melintang. Lalu yang terakhir ada kolon descendens, adalah kolon yang menanjak turun. Lalu sisa pencernaan yang sudah tidak dibutuhkan lagi akan dibuang melalui anus. Nah, di sini. Nah, kita tinjau dari masing-masing anatomi dari sistem pencernaan. Yang pertama, anatomi rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini adalah bagian pertama dari sistem pencernaan. Nah, di dalam rongga mulut kita terdapat lingua. Nah, lingua ini adalah lidah yang fungsinya untuk mengaduk-ngaduk makanan di dalam mulut. Nah, yang kedua ada dens. Dens ini bisa disebut juga dengan gigi. Nah, ada 3 macam gigi. Nah, gigi seri adalah untuk memotong,
gigi taring untuk merobek, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lalu yang ketiga ada ductus glandula sublingualis, adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi air ludah. Lalu yang keempat ada juga ductus parotis. Ductus parotis ini juga adalah saluran yang berfungsi untuk memproduksi air ludah. Lalu ada juga frenulum limua, adalah lipatan yang berada di bawah lidah. Lalu selanjutnya ada glandula sublingualis, adalah kelenjar yang dapat memproduksi air ludah. Kemudian ada glandula sublingualis atau kelenjar ludah yang berada di bawah lidah. Lalu selanjutnya ada musculus myloideus, atau yang disebut juga otot yang membantu pergerakan pada dasar mulut. Lalu selanjutnya ada musculus masseter, ini juga yang membantu pergerakan di dalam mulut, khususnya pada rahang. Lalu selanjutnya ada mandibula. Nah, di sini mandibula. Mandibula ini bisa disebut juga sebagai rahang bawah. Lalu selanjutnya ductus submandibularis. Nah, ductus submandibularis inilah adalah saluran yang juga menghasilkan air ludah pada bagian submandibularis. Nah, lalu yang terakhir ada glandula submandibularis. Nah, glandula submandibularis ini adalah kelenjar yang menghasilkan air ludah. Nah, perlu diingat di dalam rongga mulut ada yang disebut dengan ductusnya dan ada juga glandulanya. Nah, ductusnya ini adalah salurannya dan glandulanya ini adalah kelenjarnya. Nah, di mulut inilah terjadi proses pengunyahan dan penelanan. Nah, kemudian makanan yang sudah diproses di dalam mulut akan didorong masuk ke esofagus. Nah, ini gambar dari esofagus. Nah, di dalam esofagus yang paling penting pada bagian esofagus adalah epiglotis. Nah, epiglotis ini akan memastikan ketika makanan masuk ke dalam esofagus, saluran pernapasan akan tertutup sementara. Gunanya agar makanan yang masuk tidak masuk ke dalam paru-paru, agar bernapas kita tetap lancar dan makanan yang kita makan dapat diproses. Ini akan masuk ke dalam esofagus. Nah, di esofagus makanan yang masuk akan dibantu oleh otot-otot yang ada di dalam esofagus. Khususnya otot yang membantu adalah cribropharyngeal constriction. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di esofagus terdapat aorta. Nah, di sini aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah arteri yang dapat mengalirkan darah di sekitar esofagus. Nah, makanan yang sudah diproses di esofagus nanti akan didorong masuk ke dalam lambung. Nah, di ujung esofagus ini ada otot atau katup yang membatasi antara esofagus dengan lambung, yang fungsinya adalah ketika makanan masuk ke dalam lambung agar tidak kembali lagi ke dalam esofagus. Nah, inilah yang disebut dengan inferior esophageal sphincter, atau yang disebut juga pembatas antara esofagus bawah dengan atas lambung. Nah, selanjutnya makanan masuk ke dalam lambung. Nah, apa saja anatomi dari lambung? Yang pertama ada kardia. Nah, kardia ini adalah katup yang mengunci antara lambung dan esofagus bagian atas. Lalu yang kedua ada fundus ventriculi. Nah, di sini fundus ventriculi ini adalah bagian dasar lambung. Nah, yang ketiga ada lapisan serosa. Nah, di sini lapisan serosa. Nah, lapisan serosa ini adalah jaringan ikat bagian luar dari lambung yang membungkus lambung. Nah, kemudian ada otot-otot yang membantu pergerakan di lambung. Yang pertama ada musculus longitudinalis. Nah, ini adalah otot yang memanjang di lambung. Lalu ada juga musculus circular, adalah otot yang melingkar di dalam lambung. Nah, kemudian ada
musculus obliquus. Nah, di sini adalah otot yang membentuk penyamping di dalam lambung. Nah, selanjutnya ada curvatura minor gratis atau disebut dengan lengkung yang kecil di dalam lambung. Nah, khususnya berada di sebelah kiri lambung. Nah, kemudian lawannya adalah curvatura major gratis. Nah, curvatura major gratis ini adalah lengkung besar yang berada di lambung. Nah, di sini. Nah, selanjutnya ada filorus. Nah, di sini filorus. Filorus ini adalah muara lambung yang akan masuk ke dalam usus halus. Nah, selanjutnya ada sphincter filoricus. Nah, di sini sphincter filoricus adalah katup yang membentuk di ujung bagian bawah lambung. Nah, selanjutnya di sini ada canalis filoricum. Nah, di sini canalis filoricum adalah saluran muara yang ada di lambung itu sendiri. Nah, selanjutnya ada anterum filoricum. Nah, di sini adalah rongga yang melebar di bagian bawah lambung. Nah, selanjutnya ada rugae mucosa. Rugae mucosa ini bisa disebut juga dengan jonjot-jonjot usus dari selaput lendir yang ada di dalam lambung, yang membantu proses mendorongnya makanan di bagian bawah lambung dan masuk ke dalam usus halus. Ketika masuk ke usus halus, nah di sanalah kantung empedu dan pankreas akan berfungsi. Nah, apa saja anatomi dari kantung empedu dan pankreas? Yang pertama ada kantung empedu yang disebut juga vesika pelea. Nah, ini gambarnya. Ini yang menghasilkan cairan empedu yang akan melumasi makanan yang akan masuk ke dalam usus halus. Nah, anatomi selanjutnya ada ductus hepaticus dextra. Nah, ini gambarnya. Ductus hepaticus dextra adalah saluran yang akan bermuara di hati. Nah, dextra ini artinya kiri. Lalu sebaliknya, ductus hepaticus sinistra adalah saluran yang akan bermuara di hati pada bagian kanan. Nah, selanjutnya ada ductus hepaticus communis. Nah, di sini. Saluran ini yang menyatu, yang bermuaranya juga di hati. Lalu selanjutnya ada ductus choledocus. Nah, ini gambarnya. Adalah saluran empedu dan hati yang bermuaranya di empedu dan hati juga. Nah, selanjutnya ada hepatopankreatik. Adalah saluran yang selain bermuaranya ke pankreas juga bermuara ke hati. Nah, kemudian ada bagian pankreas yang akan menghasilkan hormon-hormon, terutama hormon insulin dan glukagon. Ketika glukosa darah berlebih, itulah salurannya. Nah, kemudian masuk ke dalam usus halus. Semua zat-zat yang disekresikan oleh kantung empedu, hati, dan juga pankreas, semuanya akan masuk ke dalam usus halus. Nah, selanjutnya apa saja anatomi usus halus? Nah, yang pertama di gambar ada duodenum. Nah, di sini gambarnya. Nah, duodenum ini bisa disebut juga usus 12 jari yang berada merupakan pangkal dari bermuaranya makanan dari lambung ke usus. Nah, setelah masuk ke dalam usus 12 jari, kemudian makanan masuk ke dalam jejunum. Nah, di sini jejunum. Jejunum ini bisa disebut juga usus halus kosong. Nah, di sini makanan hanya lewat saja. Nah, selanjutnya dari jejunum kemudian makanan masuk ke ileum. Nah, ini ileumnya. Nah, usus ini disebut juga dengan usus penyerapan. Nah, semua makanan, protein,
mineral, vitamin, kemudian lemak, dan juga karbohidrat akan diproses dan diserap oleh usus halus. Nah, khususnya yang bekerja di dalam usus halus ini adalah fili-fili usus di sini. Nah, makanan yang sudah diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh kita, lalu disimpan di bagian tubuh yang membutuhkannya. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap akan dilanjutkan ke dalam usus besar. Nah, apa saja dari anatomi usus besar? Nah, di sini sudah ada gambar usus besar. Ada bagian yang disebut dengan flexura. Nah, yang pertama di usus besar ini ada caecum. Nah, ini di sini caecum. Caecum ini adalah tempat bermuaranya makanan yang sudah tidak diproses di usus halus ini. Nah, makanan pertama kali masuk ke dalam bagian yang disebut caecum. Nah, ini gambarnya caecum. Nah, kemudian kolon yang memanjang ke atas disebut sebagai bagian kolon ascendens. Nah, di kolon ascendens ini terdiri dari bagian ada fula, ada haustrum. Nah, haustrum ini kantung usus besar yang berguna untuk menyerap makanan yang sudah tidak diproses dan tetapi masih bisa menyerap air. Nah, di sini haustrum letaknya. Nah, tujuannya adalah ketika dia sudah tidak diproses, dia tidak akan mengandung air lagi. Nah, jika makanan yang sudah tidak diproses tetapi masih mengandung air, maka terjadilah proses diare. Nah, anatomi selanjutnya adalah ada flexura hepatica coli. Nah, ini gambarnya. Nah, flexura hepatica coli ini merupakan lengkung pertemuan antara kolon ascendens dan kolon transversum. Nah, disinilah yang disebut dengan flexura. Nah, selanjutnya ada kolon transversum. Nah, di sini gambar dari kolon transversum. Nah, kolon transversum ini merupakan usus besar yang posisinya melintang di bagian perut kita di bagian atas. Nah, pertemuan antara kolon transversum dan kolon descendens disebut juga dengan flexura lienalis coli. Nah, di sini flexura lienalis coli. Kemudian usus besar juga dialiri oleh arteri mesenterika atau pembuluh darah dari usus bagian atas. Nah, ini arteri mesenterika adanya di sini. Nah, kemudian hasil dari semua proses makanan yang sudah diproses di kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens akan masuk ke dalam bagian yang disebut kolon sigmoid. Nah, kenapa disebut dengan kolon sigmoid? Karena bentuknya yang melingkar seperti huruf S. Nah, di sini ada gambar kolon sigmoid. Kemudian akan disimpan di rektum sebentar. Nah, kemudian akan dibuang melalui kanalis analis atau melalui rongga anus. Ketika makanan sudah diproses di tubuh kita tersebut, sudah dibuang melalui anus, maka anus akan menutup kembali karena terdapat otot sphincter ani extertum. Nah, di sini gambar otot sphincter ani. Otot sphincter ani ini bagian luarnya berfungsi agar tidak semua makanan keluar melalui anus. Dia bertahap keluarnya makanan yang kita sebut feses tadi melalui anus. Nah, selanjutnya ada appendix epiploicae. Nah, di sini gambarnya. Pada bagian ini adalah kantong-kantong usus besar yang biasanya diisi oleh lemak. Nah, anatomi selanjutnya ada mesenterium. Nah, di sini mesenterium. Mesenterium ini bisa disebut juga dengan akar dari usus halus.
Kemudian yang terakhir ada Taenia coli. Nah, Taenia coli ini bisa disebut juga dengan pita usus besar. Nah, gambarnya seperti ini. Itu saja penjelasan dari saya dari sistem pencernaan, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.